selama pembelajaran Al-Quran hadis nanti selama 3 hari ini, siapapun yang mengajar nanti akan menjelaskan tentang ini. Jadi ada hukum mati dan mati. Jadi sampai mana bahasanya nanti bakal dilanjutkan oleh guru-guru. Oke. Nah, pengertian pertama tanwin atau mati. Apa itu tanwin? Tanwin saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Tanwin adalah nun mati yang ada pada akhir kalimat isim. Kalimat isim, paham? Karena fi'il tidak menerima tanwin, ya. Dalam melafalkan atau menyuarakannya, tapi bukan dalam tulisannya. Itu tanwin. Jadi tanwin itu ditulis dong. Ditulis. Jadi tulisnya direct saja. Ya, bagi teman-teman rasa itu penting untuk ditulis, silakan ditulis. Dan saya rasa penting kalau definisi ya. Jadi tanwin ini dia tanwin. Ini tanwin. Maksudnya apa? Tanwin sama dengan nun. Secara penulisan dia ada tanwin atau fathah tain, kasrah tain, dhammah tain, tapi ketika praktik membaca dia terbaca seperti nun mati. Contoh, ini yang fathah tain ketika bersama hamzah atau alif dibaca apa? Ini dibaca apa? An. Ya kan? An. Sama halnya berarti dia seperti ini. Ini apa dibaca? An juga. Nah, secara penulisan dia tanwin, tapi ketika kita menyuarakannya, kita menyuarakan dengan cara seperti ini. Paham? Jadi dia seperti apa namanya? Kalau di film itu stuntman, tahu nggak stuntman? Jadi gini, misalnya kamu tokoh utama, oke? Kamu tokoh utama ada adegan berantem nih, lompat dari gedung. Kamu nggak punya basic bela diri, nggak punya basic apa ya? Kalau lompat itu namanya itu parkour, ya? Nggak punya basic parkour. Kalau kamu lompat, dikhawatirkan kamu cedera, maka digantikan orang yang mirip kamu yang bisa parkour. Paham? Nah, jadi pas adegan itu orang lain, tapi muka dia ini buat kamu seperti inilah dia tanwin ini stuntman daripada huruf nun. Paham? Pengganti kurang lebih. Tapi bukan pengganti ya. Ini memang tanwin ada tanwin, nun ada nun. Ya, tertulis dia tanwin, tapi ketika membaca itu dah dia. Ya. Melafazkannya atau menyuarakannya, tapi bukan di dalam tulisan. Dalam tulisan dia tetap tanwin. Ketika pelafalan kita menggunakan nun mati. Maka hukumnya juga sama, ya. Sama antara nun mati dan tanwin. Jadi apabila nun mati atau tanwin. Oke, yang kedua, pembagian hukum nun mati dan tanwin. Pembagian hukum nun mati dan tanwin. Dalam hukum nun mati atau tanwin, jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 kecuali alif, yakni ya berarti semua lafaz atas sampai iya itu ya, kecuali alif, akan menimbulkan berapa? 4 hukum bacaan secara secara umum. Ini belum dibagi ya. Secara umum itu menimbulkan 4 hukum bacaan. Dan ketika muncul 4 hukum bacaan, maka muncullah cara membaca yang juga berbeda-beda. Ya. Yang pertama izhar halqi. Ya. Yang kedua idgham. Yang ketiga ikhfa. Yang keempat ikhfa halqi. Ya. Ini dia. Hukum yang kemudian disebabkan oleh nun mati. Udah selesai dicatat? Sudah dicatat Pak? Yang dicatat yang di highlight saja, nggak usah semuanya ini. Jadi yang dicatat itu adalah hal yang kalian anggap penting saja. Maaf. Jadi apa tadi kata saya?
berapa pembacaan secara umum? 4. 4. Yang pertama ilham, Idhar. idgham, iqlab dan ikhfa. Ya, al-qiti dan al-qi. Ya, karena nanti di ikhfa ada pembagian lagi, ada ikhfa syafawi, ilham ada pembagian lagi ikhfa syafawi. Oke. Sudah? Belum? Oke, nanti ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kita catatan lagi. Langsung pada ilham. Ya. Jadi sambil saya jelaskan, sambil teman-teman mencatat. Jadi nggak harus ada waktu khusus mencatat. Paham ya? Yang penting saja. Ilham, apa itu ilham secara etimologi? Ilham adalah jelas atau tampak. Dari bahasa Arab kan? Zahirun, apa artinya? Tegas. Ada lagi yang tahu? Yang laki-laki apa lagi mas tadi? Jelas, tegas, apa lagi? Terang. Betul ya? Betul. Oke, menurut terminologi, ilhar adalah melafalkan huruf ilhar. Nanti bakal kita sebutkan apa saja huruf ilhar. Dari makhrajnya dengan suara yang jelas atau terang tanpa disertai dengung atau tidak benar. Ya. Jumlah huruf ilhar ada 6. Nah, ini mungkin yang penting dicatat selanjutnya. Yang pertama, apa di situ? Hamzah. Kedua A. Ketiga A. Keempat A. Kelima Gha. Keenam Kha. Ya, boleh diacak-acak terserah. Disusun biar rapi. Misalnya mungkin alif, ha, kha, a, dha, ha. Ya, jadi berurut ya. Oke. Nah, inilah yang dikatakan 6 huruf ilhar tadi. Nah, ilhar yang dimaksud di sini dari ilhar halqi. Jadi yang sedang dijelaskan ini dari ilhar halqi. Nah, kaidah ilhar halqi. Ya. Bagaimana sih satu ayat, satu kalimat itu bisa dikatakan itu mempunyai hukum ilhar halqi yang kemudian cara bacanya adalah jelas, terang. Ya. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halq, nun mati atau tanwin, jadi ini ya, si kawan-kawan ini 1, 2, 3, 4 bertemu dengan salah satu huruf halq, apa itu diantaranya? Ain, hamzah dan lain sebagainya ya, itu ya. Maka cara bacanya jelas, terang, ya, jelas, terang. Kita lihat contohnya. Sudah dicatat semua? Kalau belum kita lihat contoh dulu, kita balik lagi. Nah, ini kita lihat contohnya dulu. Nanti kita balik lagi ya, yang belum bilang ya. Oke. Supaya penjelasannya itu ya. Nah, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf. Yuk. Satu huruf ilhar. Yang pertama, coba dibaca bareng-bareng 1, 2, 3. Kurang kompak yang besar yang keras supaya saya bisa mendengar apakah sudah benar bacanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, yang kedua 1, 2, 3. Yang kedua sudah benar, yang pertama masih keliru. Ya. An'amta. Nun matinya kurang jelas. Kenapa? Nun mati dia punya sifat gunnah, punya sifat gunnah. Apa arti gunnah? Dengung. Arti gunnah apa berdengung. Maka konsekuensinya ketika dia berada dalam kondisi hukum ilhar halqi, dengungnya dihilangkan. Jadi kalau kalian baca tadi gimana? An'amta, an. Ya, itu masih ada dengungnya, tapi an. 1, 2, 3. An. Berhenti, tidak ada an. Itu menahan suara itu kalau dalam huruf nun itu sudah jadi dengung. An gitu. Tapi yang benar gimana? An. Langsung lagi. An'amta. 1, 2, 3. An'amta. Paham? Apa makna jelasnya? Makna jelasnya adalah kita melafalkan huruf per huruf itu sesuai haknya. Jadi nun mati jelas kita baca nunnya. Nah, bolehlah. Yang salah gimana? Apabila kita dengungkan, contoh siapa yang bisa mendengungkan itu? Yang ini deh, yang ketiga. Baca 1, 2, 3.
Kok Amina? Amin. Oke. Apabila dia dibingungkan, gimana jadinya? Enggak sejauh itu. Kalau kita hari itu, kenapa dia diwanti-wanti harus jelas? Karena nun mati itu kemudian bertemu sama huruf-huruf seperti vokal itu di huruf binar ini, alif, ha, to, gitu ya. Nah, ketika kalian menahan, misalnya Rasulun amin, lun amin, itu sudah masuk demum itu. Lun amin sudah masuk maka kok salah. Paham? Yang benar gimana? Rasulun amin. Ya. Kita lanjut ulang ya. Baca 1 2 3. An'amta man amana rasulun amin. Sudah benar atau belum? 1 2 3 yang pertama. An'amta. 1 2 3. An'amta. Terus yang kedua. Man amana. Insyaallah. Yang ketiga. Rasulun amin. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ketika ditanya apa itu ilham, ya tadi sudah bisa jelaskan. Apabila huruf mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ilham. Praktiknya bagaimana? Praktiknya kita harus membaca dengan jelas, terang tiap-tiap huruf yang ada. Jadi nunnya harus jelas, kemudian huruf ilhamnya juga harus jelas. Ya, selanjutnya itu juga apalagi ketika in huwa, ya apalagi ini Sami'un alim. Ya, ini lanjutannya di sini tanwin dia. Ada pertanyaan sampai sini? Any question? Sudah ada, paham semua ya? Oke, saya rasa ini basic sekali ya. Kalian mungkin dari sini juga sudah paham. Oke, supaya nggak terlalu nanti saya makan materi guru-guru yang lain. Silakan dilengkapi dulu. Tadi siapa yang belum selesai mencatat, catat dulu ini. Bahasanya nggak harus gini teman-teman. Untuk meningkatkan kecerdasan kita, sebisa mungkin teman-teman setelah memahami, maka saya akan mencatatkan, setelah memahami materi, konsep catat dengan bahasa kalian. Itu membuktikan bahwa kalian sudah paham benar. Nggak usah kalian catat sesuai menurut bahasa Bangsa. Paham ya? Nah, kecuali nanti kalau memang tugas mencatat ya. Paham? Kalian sudah paham tadi kan? Nah ini boleh tetap beli ini sebagai bantu, tapi sebisa mungkin yang namanya catatan itu perlu catat dengan bahasa kalian. Gitu. Kita jalan sudah paham. Mas, lanjut. Revisi nggak, Kak? Gimana? Revisi nggak? Boleh, terserah kalian. Catatan kalian terserah kalian. Pokoknya kalian paham. Dari apa? Ini tuh sini di sini. Nah, ini punya Laura. Memang di sini. Oh, di sini. Sini. Dapat tuh sedikit. Bawa buku 4 saja bawa buku. Yang pertama buku Al-Quran sampai hari Jumat, bukunya 4 saja. Yang pertama Al-Quran hadis. Kalau memang malas menyusun setiap hari, masukin 4 itu saja. Al-Quran hadis, fikih, SKI, akidah apa? 4 itu saja. Sampai hari Sabtu kan jadi itu doang. Ya. Kertas ini. Udah, kalau udah kita lanjut satu lagi. Oke, lanjut. Oke, ada pertanyaan dulu kawan-kawan? Pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya nanya. Oke, saya. Mbak, siapa namanya di depan nih? Saya. Ya, coba sebutkan definisi ilham secara bahasa. Oh, ini ada ya? Waduh. Geser nih, ya bisa nih.
Coba nggak lihat itu bisa nggak? Apa ini? Kalian ini juga. Banyak. Secara istilah. Secara istilah. Secara bahasa jelas. Secara istilah. Apa itu? Hah? Apa? Kurang tepat. Ada yang bisa melengkapi apa itu? Hah? Jelas disertai dengan itu yang laki-laki ada yang bisa menjelaskan apa itu dahar ini. Bang Reno mana bang ini? Ini apa? Hah? Malas enggak? Enggak, saya sekali nanya apa itu dahar? Jangan lihat ke depan. Bicara menurut bahasa atau nampak. Istilahnya mendapatkan huruf dari makrotnya dengan jelas atau terang. Huruf dahar adalah apa? 6. Apa saja? Alif, A, O, Alif, Luar biasa ya. Astagfirullah. Tepuk tangan Pak Reno. Oke, udah semua ya. Kita lanjut satu lagi. Sebelum kita nanti praktik ya, nanti habis itu kita praktik langsung dengan Al-Quran. Nah, kita masuk pada idgham. Ya. Idgham secara bahasa adalah memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang artinya memasukkan bunyi huruf ya satu kepada huruf lainnya, gitu ya. Idgham beristilah adalah bertemunya huruf yang mati, mati dengan huruf yang hidup sehingga kemudian dibaca akan serupa dengan huruf yang bertasydid. Sorry, ini saya bukan huruf yang mati ya, nun mati ya, dengan huruf lainnya, gitu ya. Nah, pembagian idgham ada dua. Yang pertama idgham bigunah dan idgham bigunah. Nah, ini harus detail teman-teman ya. Idgham itu sendiri artinya apa? Memasukkan. Arti basicnya, arti secara bahasanya berdengung. Nah, kemudian idgham terbagi dua. Ada idgham bigunah, idgham dengan dengung, ya. Dan idgham Bilauna idgham tanpa dengung. ya, kan basicnya memang idgham itu artinya memasukkan. Cuman secara maknawi idgham itu sudah berdengung. Nah, ini yang tadi kita perbedaan dia dengan izhar. Nanti saya bakal jelaskan. Kalau yang terlalu jauh misalnya teman-teman, ini dibaca dengung, ini tidak dengung, saya yakin teman-teman sudah bisa, betul kan? Sudah paham. Tapi terkait detailnya, artinya kayak izhar tadi, oh ternyata kalau kita tahan nun ini saja sudah jadi berdengung, sudah salah izharnya gitu ya. Itu yang bakal saya jelaskan. Nah, idgham yang pertama idgham bigunah. Idgham bigunah memasukkan sesuatu kepada bigunah, artinya dengan disertai suara dengung. Itu apabila nun mati atau tanwin bertemu sama 4 huruf idgham bigunah, yaitu ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim. Yang kedua, oh ini burungnya. Oke. Oke, contohnya apa teman-teman? Ya. Contohnya ini tuh, bukan mau, miu. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Saya mau dengar dulu bagaimana pengetahuan kalian tentang ini. Kalau memang sudah bagus, kita lanjut. Tapi kalau memang ada kesalahan, saya bakal menjelaskan lagi ya. Yang pertama kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Kurang 1, 2, 3. Kalau tidak ada tasydid di waw, gimana cara bacanya? 1, 2, 3. Kok ragu? Coba ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Kalau tidak ada tasydid di waw bagaimana? Min waraihim.
kalau ada tasydid, kalau nggak ada tasydid, sama. Ya. Jadi jawaban yang benar tadi. Jadi gini, kita kembali kepada definisi. Definisi apa? Definisi. Kalau di pondok ta'arif, ya kan? Ta'arif. Kembali pada definisi dasar apa itu? Memasukkan huruf yang satu kepada huruf lainnya. Dan huruf yang satu kepada huruf yang lainnya itu adalah nun yang pertama. Nun kepada huruf yang lain. Jadi praktik membaca huruf idgham bi gunnah itu adalah dengan cara nun itu kita bacakan setengah kepada huruf sebelumnya, setelahnya. Contoh, setelahnya waw, min waraihim, min waraihim. Basicnya gimana? Min waraihim, min wara. Coba ulangi, ikuti saya. Min waraihim. 1, 2, 3. Min waraihim. Min yuk baca bareng-bareng, tapi kita baca sesuai yang ditulis ya. Nggak usah pakai idgham dulu. 1, 2, 3. Karena ada tasydid. Kalau tidak ada tasydid, jadi tidak berpengaruh sama ada dan tidaknya tasydid. Ya, itu dia idgham bi gunnah. Nah, di mana dengungnya, kawan-kawan? Di mana dengungnya? No, di mana dengungnya? Jadi kita praktek membaca. Bukan di hidung. Enggak, maksud saya kapan dikatakan dia itu berdengung? Letaknya di mana? Labu, Pak. Iya, nun mati atau tanwin bertemu dengan wawu macamnya adalah idgham. Idgham bi gunnah itu apa namanya itu dibaca dengan bertemu. Dengungnya itu di mana? Yang mana dengung? Saya pengen tahu nggak dengung itu apa? Dengung itu apa? Tahu nggak? Apa? Menekan, boleh. Ada yang bisa melengkapi? Menahan. Ya, menahan. Kasih menahan tuh kawan ini. Menahan. Jadi dengung itu menahan suara, ya. Dia kan basicnya dia min waraihim, karena nanti bertemu sama waw adalah hukum bacaan idgham. Idgham artinya memasukkan huruf nun kepada huruf waw. Jadi bacanya gimana? Min waraihim. Itu sudah idgham, tapi belum bi gunnah. Bagaimana bisa jadi idgham dan idgham bi gunnah? Dengan cara bacanya nunnya dimasukin ke waw dan ditahan. Min waraihim. Paham? Min waraihim. Itulah gunnah. Paham ya? Itu detailnya. Ya, maka tadi kalau idhar sekalipun nun mati bertemu dengan alif an, akan nun mati bertemu sama ain. Kalau kalian tahan nunnya itu misalnya an itu sudah berdengung. Ya. Secara teori tulisan benar itu idhar. Tapi secara praktek itu salah paham? Oke. Oke, yang kedua baca bareng-bareng. Oke, lihat ke depan. 1, 2, 3. Kurang 4, 1, 2, 3. Nah, nggak pakai dengung kan? Berarti masih salah. Ulangi 1, 2, 3. Pakai dengung gimana? Ya. Jadi yang benar adalah cara bacanya mudan bihim. Walaupun di mimpi tidak ada tasydid. Kenapa? Karena hukum bacanya adalah idgham. Apa idgham? Memasukkan ini nun ya, atau tanwin ini kepada bunyi mim. Jadi kita sudah membaca mim itu setengah. Mudan bihim. Dengungnya mana? Di posisi menahan itu. Paham? Bagus. Selanjutnya yang terakhir bareng-bareng 1, 2, 3. Gimana cara bacanya nih? Apa ini ya? Filtotun ini. Yang kompak 1, 2, 3. Sekali lagi yang kompak 1, 2, 3.
tanpa idgham bila gunnah, tanpa idgham bila gunnah juga bakal bisa kebaca. Kenapa? Karena dalam penulisannya dia ada nun dan di nunnya ada tasydid. Paham ya? Tapi apabila nunnya nggak ada tasydid gimana? Nunnya tidak ada tasydid, cara bacanya 1, 2, 3. No. Apabila tidak ada tasydid bacanya tetap sama. Tetap sama. Paham? Tetap sama. Seperti ini nih, min waraihim. Apabila tidak ada tasydid, maka cara bacanya gimana? Tetap sama. Min waraihim. Paham? Nah, contoh konkretnya di tengah nih. Yahuda harusnya hudan min rabbih karena dia di dalam yuna dibaca hudan min rabbih walaupun tidak ada. Baik dong. Semua. Nah, saya pengen insight ini, coba baca nih. Kayaknya masih pada saat semuanya bacanya. Satu dulu nih, ini sudah. Nafir lakum. Lagi 1, 2, 3. Nafir lakum. 1, 2, 3. Nafir lakum. Nah, ini di luar materi ya, tetapi ini orang Indonesia itu masih banyak sekali salah ketika membaca roh yang sebelumnya baca roh. Ya. Cara bacanya adalah nafir lakum takhfif tipis. Huruf roh itu dia dibaca huruf roh itu termasuk huruf yang tebal. Ya. Apabila sebelum roh, ini roh ya, sebelumnya harokatnya fathah atau sukun. Nah, kalau sebelumnya fathah gini misalnya, nawthar. 1, 2, 3. Tebal. Terus ini dhammah naghfur. Bareng-bareng 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Kalau dia kasrah, dia jadi takhfif tipis. 1, 2, 3 coba baca. Now. Ayo. Now. Nah, masih salah nih mah, ya. Now. Perhatikan semua, perhatikan apa namanya ini? Aksen saya, tempat keluarnya. Now, feel, lagu. Feel. Nah, bukan feel. Biasa kan kita sering banget tuh dengar feel, makin fasih menurut kita ya. Padahal sahir. Nah, jadi kalau misalnya kita berdoa tuh Allahumma bukan feel li tapi feel. Ya. Feel li. Kan itu sebelum roh harokatnya kasrah kan? Ya. Oke, saya contohkan, kalian semua mengulangi ya cara bacanya. Perhatikan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Min waraihim. Yuk, 1, 2, 3. Introduksi 1, 2, 3. Bagus. Hudan min rabbihim. 1, 2, 3. Bagus. Yang terakhir. Hiqqatun yaghfir lakum. 1, 2, 3. Masih ada yang feel tadi. Feel lakum. Ulang ya. Hiqqatun yaghfir lakum. 1, 2, 3. Ya, kenapa ini menjadi penting? Sama seperti saya pernah ngomong kemarin itu ya, atau di kelas lain. Ketika salah kita kemudian melafalkan huruf Al-Quran, maka akan menimbulkan makna yang sangat jauh berbeda. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Kan? Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Dibaca ka ihdinas siratal mustaqim. Banyak enggak? Banyak. Itu artinya jauh sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana tulisan Qaf? Artinya apa? Kalian tahu? Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Ya. Sedangkan ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, pakai huruf kaf, ada yang tahu nggak? Artinya apa? Ya Allah, tunjukilah kami jalan kepiting. Kemana tuh jalan kepiting? Dan kepiting itu lurus.
miring yo. Oh, miring ya. Ada miring ya. Petenya kaliannya pas dimakan. Miring, ada miring. Kita pengen lurus, malah kita bikin jadi miring. Nah gitu ya. Nah sekarang buka semua Al-Qur'annya, cari masing-masing 5 hukum bacaan idhar dan idgham Biuna. selain yang saya contohkan tadi. Kalau yang idgham boleh lah, berarti saya terus bagian saya bikin contoh. Ya, oke, ya. Silakan. Idgham 5. Hah? Yang mundur ada ini ya. Bawa handphone ya enggak ya? Oke. Ini pun. Nenek, ya Quran apa? Iya. Jangan ada terjemahan. Ini ada juga. Iya, iya. Yang mundur pakai Al-Qur'an terjemahan. Ini kayak gini, Pak. Oh ini kamu ya? Nah, saya mau contohin aja Pak ya Al-Qur'an terjemahan. Takut banget sih gitu. Siapa yang saudara orang? Ini terjemah enggak? Jangan lupa ya, sebabnya ditulis. Kalau nggak ditulis minimal kalian garis bawahi. Misalnya Ilhar, yang mana? Ini misalnya Lumati bertemu sama Alif, ya. Ilham berarti bertemu sama Wow. Makanya. Selain tuliskan ayatnya, tuliskan surahnya supaya saya bisa meng-cross check. Jangan kalian nanti mengarang-arang ayat. Misalnya ini surah Al-Baqarah ayat 10 misalnya. Masing-masing 5 Pak. Ya, 5 saja. Kan aku pink-pink biru aja dah. Ya. Ini berarti saya gabung. Ya, kita kali. Hah? Ya. Tapi ditambah keterangannya misalnya ini sebelum kalian tulis Al-Baqarah 10 ayatnya apa, terus kalian garis bawahi di mananya. Paham ya? Garis bawahi itu bacaannya. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Thank you.